Shalom Bapak Ibu yang di rumah. Di Tuhan kita masih bisa bertemu meskipun online, tapi saya yakin dan percaya kasih Tuhan selalu menyertai kita semua. Mari Bapak Ibu kita datang kepada Tuhan, kita menyembah-Nya. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batin dan jiwaku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Oh, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Oh, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, oh, Kau bertahta yang berkuasa, Yesus Tuhan.
kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menegah hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Oh, Tuhan, inilah yang ku mau, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Shalom, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar? Luar biasa. Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kalau kami ada sebagaimana ada, itu karena kasih dan anugerah-Mu. Bapa, kami tahu kami perlu firman dalam hidup kami perlu Yesus dalam hidup kami. Berbicaralah ya Bapa kepada masing-masing kami, sehingga kami mengerti akan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu itu yang mengubahkan kehidupan kami. Sementara firman diberitakan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan, yang putus pengharapan, Engkaulah sumber pengharapan kami. Bapa, hamba-Mu ini sangat terbatas. Urapi hamba-Mu Bapa, hamba-Mu percaya kuasa Allah Roh Kudus sangat tidak terbatas, menjamah setiap kami, sehingga firman yang diberitakan ini
menguatkan kami, meneguhkan kami, bahkan memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Yesus yang percaya, katakan amin. Saudara, izinkan saya untuk mengucapkan selamat Paskah kepada saudara-saudara sekalian. Saudara, berbicara mengenai Paskah adalah momen yang harus benar-benar kita rayakan. Karena Paskah berbicara mengenai kemenangan Tuhan Yesus. Mengingatkan peristiwa bahwa dia mati dan bangkit, saudara. Untuk saudara dan saya. Dia menebus saudara dan saya. Dan dia akhirnya menang. Menang dari kuasa maut. Menang dari sengat maut. Amin. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya adalah hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Saudara, kalau berbicara mengenai kemenangan, siapa yang tidak mau menang? Siapa yang tidak mau berkemenangan dalam hidup ini? Semua orang pasti mau. Tapi tahukah saudara bahwa ada yang bisa menghambat saudara untuk tidak bisa meraih kemenangan, yaitu ketakutan. Ya, ketakutan itu bisa menghambat saudara bahkan jauh dari kemenangan. Karena kenapa? Orang yang takut adalah orang yang tidak bisa menang. Tapi hari ini kita mau belajar bagaimana firman Tuhan menerangkan bahwa Tuhan memberikan kita bukan roh ketakutan. Kita buka dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Saya bacakan firman kepada saudara. Dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah tidak pernah memberikan kita roh ketakutan. Haleluya. Kalau kita takut, berarti dari siapa, saudara? Kalau bukan dari Allah, berarti dari siapa? Dari iblis, saudara. Karena iblis tahu dia tidak bisa merebut saudara dan saya dari tangan Tuhan untuk merebut kemenangan. Yang dia bisa lakukan adalah menakut-nakuti saudara, sehingga saudara tidak bisa melihat karya Tuhan dalam hidup saudara. Saudara tidak bisa melihat lagi penyertaan Tuhan dalam hidup saudara. Bahkan saudara tidak bisa melihat lagi, merasakan hadirat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dia menakut-nakuti saudara. Iblis menakut-nakuti saudara. Berbicara mengenai ketakutan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan, di dalam firman Tuhan ada 365 kali disebutkan jangan takut. Artinya apa, saudara? Yesus tahu bahwa yang menghambat saudara dan saya untuk berkemenangan adalah ketakutan. Makanya setiap hari dia berkata kepada saudara dan saya, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Ya. Dan saudara tahu bahayanya ketakutan. Kenapa, saudara? Orang yang takut itu tidak pernah punya daya juang yang tinggi. Orang yang tidak pernah punya rasa daya juang yang tinggi, hidupnya pasti penuh dengan kekalahan. Contoh dalam Alkitab, Gideon waktu berperang melawan bangsa Midian, Tuhan berfirman kepadanya, yang takut dan gentar suruh pulang. Wow. Saya waktu membaca firman Tuhan kaget, saudara. Karena seleksi yang daripada Tuhan
bukan membilang yang tidak pernah berperang, yang tidak pernah pegang senjata, atau mungkin yang tidak bisa bela diri, pulang. No. Firman Tuhan bilang, untuk Gideon bilang kepada kepasukannya, yang takut dan gentar, pulang. Wow. Tuhan tahu bahwa ketakutan tidak bisa membuat saudara dan saya hidup dalam kemenangan. Tuhan tahu bahwa orang yang takut tidak bisa menang. Tidak heran ada begitu banyak orang percaya datang pulang pergi, sering datang ke gereja, tapi hidupnya tidak berkemenangan. Karena kenapa? Karena ada ketakutan di dalam kehidupan. Itu yang Tuhan tidak mau buat saudara dan saya. Nah, kita mau belajar bagaimana ketakutan itu muncul. Yang pertama, ketakutan itu muncul dari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Ya, apa yang kita lihat dan kita dengar itu bisa menakutkan, saudara. Contoh hari-hari ini. Setiap hari kita dengar berita, kita melihat mengenai perkembangan berita mengenai virus corona. Berapa yang sudah terinfeksi, berapa yang sudah disembuhkan, berapa yang sudah meninggal. Itu akan membuat saudara dan saya menjadi takut. Kita pergi ketemu dengan teman, ceritanya sama, saudara. Kita telepon teman, sama ceritanya. Pergi ke teman, ke keluarga, mungkin ke tetangga saudara, semua hari-hari ini beritanya mengenai virus corona. Dan itu yang bisa menakutkan buat saudara dan saya. Betul? Dan yang kedua, apa yang bisa menakutkan buat saudara dan saya? Kenyataan. Memang berita yang kita lihat, kita dengar, dan berita-berita yang kita lihat di WA, internet, itu memang benar. Itu memang kenyataan hidup. Bahwa bukan hanya negara kita, tapi di seluruh dunia lagi menghadapi wabah mengenai virus corona ini. Dan virus ini sangat menakutkan karena penyebarannya begitu cepat, saudara. Tapi bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan hari ini mengingatkan saudara dan saya untuk tetap tidak hidup dalam ketakutan. Kita mau belajar bagaimana kita bisa hidup dalam berkemenangan. Yang pertama, saudara, ingatlah bahwa Tuhan menyertai saudara dan saya sampai akhir zaman. Dia menyertai saudara dan saya sampai akhir zaman. Dan Tuhan yang menyertai saudara dan saya adalah Tuhan yang berkuasa. Kenapa dia bisa berkuasa? Karena dia sudah bangkit dari kematian. Artinya dia mengalahkan maut. Dia Allah yang berkuasa. Dan juga dia Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya sedetik pun. Dan dia Allah yang mengasihi saudara dan saya. Saudara, ingatlah bahwa dalam segala keadaan Tuhan ada. Tuhan ada. Dikatakan dalam Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala untuk mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya, Pak, yang mengasihi Dia. Saudara, kita selalu bilang, kalau keadaan baik, Tuhan baik. Kalau keadaan tidak baik, Tuhan tidak baik.
Saya cuma mau bilang bahwa Tuhan tetap baik, saudara. Kalau kita belajar dari Alkitab, begitu banyak contoh di Alkitab. Yusuf, kalau saudara baca cerita mengenai Yusuf, sedih saudara. Dia itu dibuang, dijual, jadi budak, dan difitnah. Tapi Tuhan tetap menyertai dia. Pada akhirnya Tuhan angkat dia menjadi Perdana Menteri. Saya cuma mau bilang sama saudara, apapun kehidupan saudara hari ini, ingatlah bahwa Tuhan ada di setiap kehidupan kita. Jangan pernah lihat di awal, tapi lihat di akhir. Tuhan sudah beri kemenangan buat saudara dan saya. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya sedetik pun. Dan Dia Tuhan yang berkuasa. Dia tidak pernah sekalipun meninggalkan buat saudara dan saya. Dia bukan hanya Allah yang berkuasa, tapi Allah yang penuh kasih, saudara. Dan kuasanya tidak berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Amin. Yang kedua, bagaimana kita hidup dalam perkemahan. Firman Tuhan dalam Mazmur 62 ayat yang kedua dikatakan apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Berarti ketenangan itu datangnya daripada Tuhan. Orang yang takut adalah orang yang tidak bisa tenang. Makanya saudara perlu firman Tuhan. Kenapa saudara dan saya perlu belajar dan mengerti akan firman Tuhan? Supaya pola pikir saudara dan saya dirubah. Sehingga apa yang saudara lihat seperti yang Tuhan lihat. Saudara melihat kenyataan seperti sekarang. Di mana-mana berita kematian begitu menakutkan. Belum lagi bukan hanya berita kesehatan, tapi berita di bidang ekonomi, bahwa akan terjadi resesi ekonomi. Berita itu betul. Tapi apakah saudara mau berpijak pada kenyataan, tapi apakah saudara mau berpijak pada kebenaran akan firman Tuhan? Waktu saudara dekat akan firman Tuhan, saudara merenungkan firman, dan saudara melakukan firman, saudara akan hidup dalam kemenangan. Saudara Elia waktu masa kekeringan, ada Tuhan bisa menyuruh burung gagak memberikan dia roti dan daging. Itu suatu hal yang di luar nalar pikiran kita, saudara. Sesudah itu dia disuruh pergi ke janda Sarfat, bukan janda kaya, saudara, janda miskin. Itu juga di luar nalar kita. Kalau saudara pelajari lebih jauh lagi, Tuhan, Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah El Shaddai. Amin. Yang ketiga, bagaimana kita hidup dalam perkemenangan? Belajar untuk taat. Taat akan firman Tuhan. Dan orang yang taat akan firman Tuhan juga taat terhadap pemerintah. Karena dalam Roma yang ke-13 ayat yang pertama, saya bacakan firman buat saudara. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau pada masa-masa ini pemerintah menganjurkan untuk kita tetap stay di rumah, kalau kita pun ada kebutuhan kita pergi, kita ingat harus pakai masker dan selalu harus cuci tangan, dan kita mesti social distancing, jaga jarak, itu yang harus kita patuhi, saudara. Saya percaya orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang taat terhadap pemerintah. Amin. Supaya saudara dan saya berkemenangan, taatlah terhadap pemerintah. Taat pada aturan-aturan yang sudah diberikan. Dan yang keempat, yang terakhir, supaya saudara dan saya hidup dalam berkemenangan,
firman Tuhan Yesaya ke-30 ayat ke-15. Saya bacakan firman-Nya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, biarlah hari-hari ini kita hidup senantiasa dekat dengan Tuhan dan hidup dalam pertobatan. Setiap hari, setiap orang harus hidup dalam pertobatan. Amin. Dan dikatakan firman Tuhan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, biarlah hati kita percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, itu atas seizin dan kehendak Tuhan. Biarlah kita mempercayai kehidupan kita, bahwa Roma 8 ayat 28 itu yang kita pegang. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Dan percaya saudara, Tuhan tahu masa depan saudara dan saya. Jangan takut, tetap percaya dan andalkan Tuhan. Tetap bijak, turuti peraturan pemerintah. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian pagi hari ini diberkati melalui firman Tuhan yang sudah kita dengar pagi hari ini. Dan sementara kita akan menutup ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kasih dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga pagi hari ini kami diberkati dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada segala ketakutan-ketakutan yang ada dalam hidup kami. Pagi hari ini kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Victor Rianto yang sudah memberkati kami melalui firman-Mu. Berkati hamba-Mu, dan kami percaya kuasa Roh Kudus yang selalu memakai kehidupan hamba-Mu ya Tuhan. Berikan hikmat, berkati keluarga, berkati Tuhan. Segala apapun yang hamba-Mu lakukan, berkati dan berkati ya Tuhan. Pagi hari ini kami juga berdoa untuk bangsa kami yang kami kasihi. Pakai Bapak Presiden Jokowi dan seluruh tim yang ada Tuhan, baik yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Engkau memakai mereka untuk dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam bangsa ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para dokter dan tenaga medis yang ada ya Bapak. Kami berdoa kiranya Engkau memberikan perlindungan, memberikan kesehatan bagi mereka dalam mengatasi COVID-19 ini sendiri. Kami juga berdoa Tuhan buat semua para pelayan yang sudah melayani pagi hari ini. Tuhan, Engkau memakai hamba-Mu ya Tuhan. Kami percaya segala talenta yang ada pada mereka terus lipat kali gandakan. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh jemaat Tuhan, memberikan perlindungan daripada-Mu ya Bapa, sehingga kesehatan selalu ada pada kami. Terima kasih pagi hari ini, Kau sangat baik dalam hidup kami. Dan sebentar sebelum kami berpisah menutup ibadah kami akan menerima berkat daripada-Mu. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Firman-Nya berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya dari anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai daripada hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali menjemput kita di atas awan-awan. Mari yang sudah diberkati Tuhan katakan sama-sama, amin. Sampai jumpa kembali, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tetap semangat, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah berkat firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi rema dan kekuatan bagi kehidupan kita semua.
Dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat mentransferkan nomor rekening yang tertera pada akhir segmen ini. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang tetap setia memberikan persembahan dan perpuluhan. Jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati.